Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Nah, bagaimana sih kondisi investasi di Kulon Progo? Pak Heri? Mbak Mia. Mia, untuk Kulon Progo kondisi investasi ya dengan adanya Bandara Zia ini diakui atau tidak itu ya semakin merangkak. Baik. Semakin merangkak. Tetapi kalau dilihat dari realisasi tahun per tahun ya mungkin agak anomali. Karena ketika di tahun-tahun 2017, 18, 20 itu tinggi. Oke. Tinggi karena ada infrastruktur pembangunan PSN bandara. Sebelumnya rendah, kemudian mendadak tinggi. Habis itu mulai tahun 2020, 21 agak menurun. Oke, berarti memang fluktuatif ya Pak Fluktuatif, ya. Dengan adanya bandara kemarin dari Kulon Progo yang ada kenaikan, kemudian sekarang ada naik turun ya. Turun, Seperti teksturnya Kulon Progo ya, yang naik turun ya. Baik, The Jewel of Java nih Pak. Kulon Progo masih di mana-mana kedengarannya ini masih menjadi permata gitu ya untuk Pulau Jawa. Nah, gambaran atau profil Kulon Progo sendiri seperti apa sih Pak? Kalau secara ini ya geografi ada yang kita itu punya pantai, kita itu punya pegunungan gitu ya, naik turun. Seperti apa sih sebenarnya Kulon Progo itu? Mbak Mia, sebenarnya Kulon Progo itu kalau dibanding kabupaten lain itu anugerahnya lengkap. Baik. Laut punya, gunung punya, Ya. Ngarai punya, punya semuanya. Kemudian ada plusnya, transportasi, baik, lancar ke Jakarta, ke bandara, kereta punya kereta. Punya ada. Sebenarnya punya semuanya Kulon Progo itu. Tetapi mungkin karena lahirnya belakangan, anak ragil, sehingga ya tetap di belakang, Oke. di belakang karena ketersediaan infrastruktur yang mulai agraris untuk merubah pola pikir, mindset itu kan butuh waktu. Tapi saya yakin ke depan Kulon Progo akan menjadi satu permata di DIY. Masya Allah, masih tetap menjadi permata di DIY ya, karena memang untuk letak geografis sendiri kan cukup luas ya dibanding dengan kabupaten dan juga kota ya. Dan sekarang ini kan Kulon Progo menjadi pintu masuknya DIY. Pintu masuknya DIY dengan bandara ini. Ngerso Dalem kan sudah ngendiko bahwa Kulon Progo pintu masuknya DIY. Karena lalu lalangnya DIY baik nasional, regional, itu kan Kulon Progo. Ya. Kulon Progo. Tadi ya dikatakan ya ada kereta kita dilewatin, bahkan sampai pesawat, bahkan bus-bus yang dari antar kota, antar provinsi pun pul-pulnya banyak di Kulon Progo ya. Kemudian nanti jalan bebas hambatan. Baik. Punya semuanya. Punya semuanya sebenarnya. Oke, dengan tadi yang dikatakan Pak Heri ya, bahwa memang begitulah Kulon Progo. Kemudian ada fluktuatif, ada naik turun. Nah, capaian realisasi investasi di Kulon Progo sejauh ini seperti apa sih Pak Heri? Mbak Mia, saya kebetulan di PPM PTSP itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Yang sebelumnya saya ngampu di Kepala Dinas Pertanahan Tata Ruang, sehingga hampir linear sebenarnya, hampir linear. Kemudian capaian itu saya sampaikan sebenarnya kalau dikurangi, kalau PSN itu kan satu kecelakaan, investasi kecelakaan yang itu durian runtuh karena PSN. Tetapi kalau dari yang sifatnya adalah reguler, ada kenaikan, Mbak. Bahkan kalau dihitung target realisasi investasi Gunung Kidul Bantul itu di bawah Kulon Progo malah. Ya, sehingga Kulon Progo di tahun 2022 kemarin adalah tercapai realisasi 351 miliar. Kemudian di 2022
2023 itu tercapai 3.309 miliar. Wow. Sebenarnya semuanya tercapai. Baik, oke. Tercapai. Ini ada kenaikan lagi. Kenaikan lagi. Ini itu. Kemudian mengapa terjadi fluktuatif? Karena kegiatan-kegiatan yang paling besar itu kan memang di sektor pariwisata. Hotel, restoran yang di Kulon Progo itu yang berkembang. Baik. Gitu. Oke, jadi tetap ternyata lebih tinggi dari beberapa kabupaten lain bahkan ya. Ya di itu di Bantul Gunung Kidul. Oke. Kalau kota Sleman ya tinggal non sewu Mbak Mia tadi kepala dinas tidur aja sudah naik dengan sendirinya. Kulon Progo kami harus berjibaku. Berjibaku sekali ya. Oke, karena kebetulan sebenarnya kita sama-sama warga Kulon Progo. Asli Kulon Progo saya juga ya Pak Heri. Pak Heri juga nih ya. Asli Kulon Progo. Jadi sudah tahu seperti apa Kulon Progo. Namun luar biasa ya Pak Heri sekarang bagaimanapun perkembangan dari Kulon Progo dari sekarang itu memang walaupun naik turun memang banyak potensi-potensi yang bisa digunakan untuk investor. Nah, peluang investor atau investasi apa sih yang potensi wisata atau potensi apa saja sih yang bisa diminati apa saja oleh investor itu? Nggih, Mbak Mia. Jadi yang tadi saya sampaikan adalah wisata di sektor pariwisata, hotel, restoran. Baik. Ini sampai detik ini yang diminati. Tetapi dengan adanya bandara dalam rangka menciptakan satu infrastruktur, ruang publik dan lain sebagainya supaya bandara itu menjadi shuttle. Kemudian hotel-hotel yang ada bukan hanya transit, maka kan kita harus ekspansi, toh, Mbak. Betul. Artinya ekspansi di sektor kemarin pada di sektor yang lain. Maka kami itu sebenarnya dalam rangka untuk ramah investasi itu kami melakukan pemetaan, Mbak Mia. Yang pertama adalah Kulon Progo mempunyai mempunyai rencana detail tata ruang aerotropolis. Apa itu, Pak? Nah, aerotropolis itu kalau di dalam bandara itu kota bandara kan Aerocity. Besok itu bandaria itu kan sudah ada rencana planning itu kan ada Aerocity-nya, ada kota bandaranya. Itu otoritas Angkasa Pura. Maka di luar pemerintah daerah membuat satu delenasi dalam rangka itu untuk mendukung itu yang dinamakan aerotropolis. Aerotropolis. Itu dalam bentuk rencana detail tata ruang daerah RDTR. Rencana detail ruang itu kawasan sekitar bandara atau yang dinamakan aerotropolis. Yang itu menjadi prioritas atau menjadi pola ruang-ruang premium yang menjadi prioritas pemerintah daerah untuk digarap, ditawarkan, memberikan fasilitasi kepada calon investor untuk bisa berinvest di Kulon Progo. Itu adalah salah satu nanti bentuk tadi ya. Wow, terus kemudian Pak, kalau misalkan tadi sudah ada aerotropolis ya. Nah, model promosi apa yang akan dilakukan oleh dari Pak Heri nih terutama nih ya. Jadi karena saya dulu adalah kepala tata ruang. Jadi kami promosi itu ada tiga tahapan. Dalam memberikan informasi ada 3 tahapan. Kalau dulu yang namanya tata ruang itu kan dikip. Kalau saya enggak. Jadi saya coba melakukan pemetaan ruang untuk fasilitasi itu mulai dari pola ruangnya. Pola ruang secara aturan. Saya petakan. Ini menjadi promosi pertama kali. Kemudian setelah itu kami coba grade lagi, kami coba screening lagi. Kita pilih mana-mana ruang-ruang yang itu skala prioritas untuk investasi. Itu kami sediakan juga. Kemudian setelah itu kami pilih lagi kebutuhan apa tadi Mbak Mia sampaikan. Ini ada hotel, ada apa? Oh belum ada mall. Maka saya
memplotting satu objek ini, space ini saya plotting. Oh, ini cocok untuk mall. Maka saya kumpulkan pemilik tanah. Kemudian saya sampaikan, boleh enggak untuk tanda tangan di atas menteri. Baru saya kaji. Sehingga saya itu punya kajian clear and clean, iPro, dari mulai tanah sampai itu punya Mbak Mia. Wow. Yang ini saya tawarkan. Wow. Sudah punya 2. Yang satu adalah terkait cargo village, yang satu adalah terkait dengan mall dan rekreasi. Ini satu persatu. Ini di tahun ini saya pengaji perumahan. Sehingga ketika investor datang, maka tidak pusing-pusing cari tanah, sudah tersedia. Ini keuntungannya kalau beliau ini dulu juga di bagian tata ruang. Jadinya sudah sekaligus pemetaannya sudah hafal gitu ya Pak ya. Tidak usah meraba-raba lagi pas tahun dono urung enggak ya. Kalau Pak Heri mah udah itu tadi sudah sampai karena sudah dipeta-petakan sudah beli itu. Satu hal lagi Mbak Mia yang memang belum ini saya dari kepadanya karena saya orang Kulon Progo, mungkin Mbak Mia juga tanggung jawab itu berat, sehingga Mbak Mia kebetulan di Nanggulan itu kan banyak produk-produk rap yang bagus. Ternyata setelah kami selidiki, kan kami baru di dinas penanaman modal itu kan harus melakukan lab. Saya dari teman-teman itu bilang bahwa untuk bisa satu investasi tidak jalan itu kan penyakit menurut saya. Penyakit. Kalau penyakit itu kalau ngobati hanya diagnosa itu kan belum tentu tepat. Kan harus mulai laboratorium. Betul. Nah, laboratorium baru obatnya tepat. Jangan sampai nanti orang sakit kepala diobati jantung. Baik. Ini ibaratnya itu. Maka saya lakukan pemetaan. Kayak apa toh Kulon Progo itu potensi untuk investasi. Ternyata kita boleh bangga dikit Mbak Mia orang Kulon Progo. Yang mendominasi ekspor di Jogja, Bantul itu ternyata barang Kulon Progo loh Mbak Mia. Barang-barang dari Kulon Progo itu yang mendominasi. Baik. Tetapi mengapa ini kok tidak ditangkap? Sehingga pernah saya itu riset. Satu pieces barang di Kulon Progo itu 200.000 dijual ke 200.000, tapi diekspor menjadi $100 biasa 1,5 1,6. Berapa marginnya? Maka dalam rangka memajukan Kulon Progo tadi matur, bangunan ekosistem bisnis di Kulon Progo harus maju. Tanpa terbangunnya ekosistem bisnis tidak akan. Jadi akan terpenggal menurut saya Mbak Mia. Baik. Maka dalam waktu dekat saya wujudkan terminal ekspor di Kulon Progo. Sehingga kalau bisa kita itu memiliki, mengapa tidak menguasai? Nah, memproduksi tapi juga tidak bisa menguasai pasarnya. Baik. Kalau bisa aja kita tidak memproduksi, kita menguasai. Harusnya. Nah, harusnya kan gitu Mbak Mia. Maka sebentar lagi nanti saya belum berani cerita banyak Mbak Mia. Ini secret ya. Secret, belum pernah ada contohnya, belum pernah ada sampelnya. Kami dan teman-teman berjibaku menciptakan satu terobosan karena gregetan Mbak Mia. Ngopo sih Kulon Progo ndak maju-maju. Sampai gregetan juga berbagai cara dengan memperosaki tangan. Saya belum berani buka kayak apa. Besok tunggu tanggal mainnya kalau sudah. Wow. Tunggu tanggal mainnya karena Pak Heri nanti akan buat gebrakan bagaimana masyarakat Kulon Progo bisa membuat, bisa memasarkan gitu ya Pak ya. Jangan sampai hanya membuat terus ngedol liyane gitu ya. Kalau misalkan Bati City gitu kan. Jadi bagaimana mengeksplor bener-bener gitu ya. Mantap ini. Nah, dengan berbagai macam tadi plan-plan yang dibuat Pak Heri, pastinya Pak ada tantangan, ada kendala. Mungkin lebih dari satu. Kalau kendala itu ada Mbak Mia. Jadi gini, Kulon Progo itu kebetulan katakan itu anugerah atau itu katakan satu kecelakaan, itu saya bingung. Bingung untuk investasi, berbicara investasi. Baik. Karena investasi di Kulon Progo itu dipantik dengan adanya PSN Bandara. Iya. Bandara. Saya pelaku karena saya pun terdampak. Nah, ketika
Kulon Progo itu daerah tertinggal, kemudian akan bangkit dimulai satu proyek nasional bandara yang pada saat itu terjadi lonjakan pembelian tanah dari mulai 10.000 menjadi 400.000. Ini kan mata ini anugerah atau kecelakaan ini Mbak Mia gitu loh. Accident atau apa ini iya, ya? Baik. Jadi betapa lonjakan harganya tinggi. Benar. Nggih. Karena PSN ini. Baik. Nah, sementara ini daerah perintis, belum punya apa-apa. Lah, fenomena ini menjadi kiblat masyarakat untuk pemilik tanah untuk menjual tanahnya untuk investasi. Itu loh Mbak Mia. Lah, menjual tanahnya untuk investasi sekarang. Bandara sudah terbangun ada. Ya, itu yang beli adalah BUMN pemerintah. Baik. Nonsen. Dia tidak hanya semata-mata profit meskipun BUMN, tapi ada fungsi-fungsi tertentu. Baik. Tetapi ketika kami Mbak Mia selaku investor, ujuk-ujuk dengan belum ada adanya bandara, tapi bangunan ekosistem bisnisnya belum ada, dengan harga tinggi, kira-kira mundur nggak Mbak Mia? Iya, pastinya lebih akan melihat ini ya, bukan hanya semata-mata satu faktor aja, pasti ada faktor penunjang lainnya. Jogja dimulai dari bawah, lengkapnya infrastruktur, lengkapnya fasilitas, tanah merangkak, investor enak. Itu Mbak Mia itu kendalanya itu sampai detik ini, sehingga kami melakukan pemetaan berbagai hal. Gitu. Oke, kemudian kalau tadi ada tantangan, ada kendala, kemudian solusinya Pak kira-kira apa sih? Nah, solusinya satu tadi Mbak Mia, kita memilih objek-objek yang betul-betul premium dalam arti, kalau tadi saya bicara, oh ini perintis, nah, makanya yang, oh ini dekat jalan, oh dekat bandara, oh ini sudah ada embrio, ini kita pilih. Yang tadi saya sampaikan, oh saya bangun mall, oh saya mau bangun perumahan, kita pilih Mbak Mia. Kita pilih dulu. Artinya dengan harga tanah yang tinggi, tetapi kepastian IRR, BEP itu sesuai dengan kajian akan terjangkau dalam waktu dekat. Nah, yang mantu tadi, saya pilih Mbak Mia. Dengan itu solusi adalah, sehingga ketika misalnya orang itu jual 1 juta tanah, tetapi betul-betul strategis, betul-betul pada satu simpul yang bagus, pasar yang bagus, ini kita pilih tadi. Termasuk ini yang akan datang perumahan. Kalau perumahan saya harus geser Mbak Mia, karena perumahan tidak mungkin di atas 300.000 per meter aja sudah terseok-seok. Maka kita pilih, kita arahkan ke daerah agak penyangga aerotropolis, daerah gunung. Jadi sesuai dengan karakter. Ini ada, kami setelah itu akan, ini belum laku, saya akan balik lagi. Sekarang yang belum ada, saya akan buat kajian golf Mbak Mia. Gitu loh. Ya, agak-agak ngedan. Jadi kami akan nyiapkan lahan untuk kajian golf. Oke. Dengan harga tanah yang kami sudah saya simpen, dengan luasan yang sudah kami save, suatu saat akan dilakukan bahwa Kulon Progo harus ada golf. Kalau ini sulit, coba golf. Jadi apa ya Mbak Mia? Berbagai daya upaya itu kita tidak mengenal lelah. Bagaimana Kulon Progo harus maju. Kalau nanti di sisi mall belum laku, di sini ketika golf laku, nanti akan mengungkit yang lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, saya prihatin Mbak Mia. Ketika Mbak Mia dengar indahnya perbukitan Moreh itu kayak apa? Indah. Makanya sama tuh. Komplit Kulon Progo itu. Komplit. Punya laut, punya keindahan panorama pegunungan. Punya Pronosutan dan lain sebagainya. Tetapi sampai detik ini, mengapa kok itu belum laku? Maka saya sudah sampaikan pada kebijakan, apapun di Menoreh itu ada satu mercusuar, bangunan mercusuar yang akan menjadi magnet tujuan. Kalau Gunung Kidul punyanya Pak Agung, ada Ubelik, ada dan kan ada magnet. Yang lain nunut Mbak. Jadi maka Kulon Progo itu
Saya bermimpi, saya itu selalu koyok nganti ngimpi, Mbak Mia. Seandainya di Pegunungan Mureh, di Jatimulyo itu terbangun satu hamparan, ndak usah banyak-banyak 30 hektar. Itu menjadi menyusua dipasang apa, menjadi satu rest area. Maka nanti itu menjadi pemantik investasi. Saya yakin akan maju. Wow, oke. Maka saya garap itu juga, Pak. Sudah ada plan-plan menarik bahkan dari Pak Heri ini yang insya Allah nanti kita akan tunggu saja. Ini ada golf nanti. Wah, ini untuk para investor nanti bisa spill ya sama Pak Heri, bisa speak. Nah, kemudian Pak Heri, apa sih penyumbang investasi terbesar nih sampai saat ini di Kulon Progo? Sampai saat ini di sektor pariwisata, hotel, Mbak Mia. Tetap hotel. Jadi, ya. Hotel di Kulon Progo itu sudah ada perintis yang bintang itu ada 4. Tetapi sekali lagi kalau tidak segera tersedianya infrastruktur yang menjadi pelengkap, saya juga khawatir, Mbak Mia. Apalagi nanti tol terbangun. Maka kami selaku dinas yang garda terdepan, saya selalu berjibaku. Jangan sampai hotel-hotel itu juga nanti gulung tikar kalau tidak ruang-ruang publik yang memang standar. Nah, itu dia. Kulon Progo itu standarnya sudah internasional karena badannya internasional. Ya. Maka objek-objek yang ada itu ya harus paling enggak ya agak mendekati. Standarnya agak sama ya, Pak ya. Maka kalau Mbak Mia nganu, saya di DMPT pun saya akan mengimbangi. Dinas kami pun sudah satu persatu dalam rangka fasilitasnya juga ada co-working space. Kami menyediakan ruang untuk kegiatan investasi. Gratis saya sediakan. Di sana ada ruang-ruang, ada saya buka klinik investasi, saya buka pendampingan. Itu sudah kami mulai. Sehingga kami pun, karena kalau dibilang kan non sewu, maka saya kadang-kadang itu kan rodok-rodok kan, Mbak. Nah, jadi yang namanya dinas penanaman modal itu kan juga dibutuhkan prestis, toh Mbak Mia. Masa investor datang bawa mobil baru ke nganu ndak kan gitu loh. Makanya ya harus prestis kan itu loh. Luar biasa ya. Terakhir Pak Heri yang ingin disampaikan kepada calon investor. Apa sih? Jadi saya selaku di Dinas Penanaman Modal dan juga pemerintah kami siap. Saya mengharap monggo bagi para pelaku usaha yang ingin berinvest di Kulon Progo, kami dan teman-teman siap memfasilitasi. Dari mulai penyediaan tanah kami siap bantu. Dari mulai perizinan kami siap. Seandainya memang Pak Heri saya minta sekian, kami siap. Karena perizinan kami sudah settle. Dari apapun kami siap, dari ruang, saya butuh di sini kami siap. Jadi kami tidak akan menyulitkan satu investor. Butuh ruang, datanglah ke DMPT. Butuh info, datanglah ke DMPT. Kami buka klinik investasi. Wow, gitu. Itu dia, luar biasa ya. Perbincangan kita dengan Bapak R. Herianto SHMM, Kepala dari DPMP TPSP Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun Pak Heri. Kondur sami Mbak Mia, saya terima kasih. Mohon maaf itulah yang bisa saya sampaikan, tapi saya tetap optimis bahwa nantinya Kulon Progo akan maju sama dengan kabupaten kota lain. Amin, terima kasih. Baik, tumbas nasi kendekso. Ayo investasi di Kulon Progo. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.